Selama Prabowo berdiam 2 pekan itu, maka negara diserahkan kepada wakil presiden Gibran Rakabuming Fufufapa Raka. Anda bisa bayangkan selama 2 pekan banyak yang bisa terjadi di Indonesia, mulai dari rapat rutin kabinet sampai hal-hal penting dan strategis yang memerlukan penanganan dan pemikiran wakil presiden. Kali ini mereka harus menghadap wakil presiden, seorang bocil yang menurut Dr. Tifa ini sungguh-sungguh sangat bermasalah secara kejiwaan, ya. Ketika Prabowo tidak ada, semua bisa saja terjadi. Bagaimana konspirasi dalam dunia politik itu memungkinkan apapun terjadi. Mohon maaf, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ada kecelakaan, misalnya kecelakaan pesawatnya, misalnya. Nanti mungkin sebentar lagi akan ada foto dengan teks yang sekarang saya presiden kalian. Mau apa? Kita mau lihat juga sebisa apa Gibran tanpa Prabowo. Walaupun bukan mustahil, dia tetap di remote dari Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Teman-teman pikirin nggak kira-kira bahwa nanti sebentar lagi, pekan ini juga Prabowo akan melakukan lawatan ke sejumlah negara, ya, negara sahabat, ya, dan nggak tanggung-tanggung loh selama 2 pekan. Yang kepikiran buat saya adalah selama Prabowo berdiam 2 pekan itu, maka negara diserahkan kepada wakil presiden Gibran Rakabuming Fufufapa Raka. Oke, kita lihat dulu ya. Dari kompas.com, ini ada jadwal kunjungan luar negeri perdana Presiden Prabowo. Ada agenda bertemu Raja Charles, ya. Saya bacakan beberapa paragraf. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan lawatan perdananya ke luar negeri selama 2 pekan. Rencananya Prabowo akan berkunjung ke sejumlah negara mulai Jumat 8 November hingga Ahad 24 November. Kompas nulisnya Minggu, saya baca Ahad, gak apa-apa ya. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada 5 negara yang bakal dikunjungi Prabowo dalam lawatan luar negeri perdananya. Sebelum lanjut, saya agak heran. Yang dibicarakanlah Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, ya. Tapi kenapa yang menyampaikan keterangan adalah Sekjen Gerindra? Seharusnya, saya nggak tahu, tapi dari secara awam saja, ini yang dibicarakan presiden, agenda presiden, kegiatan presiden, seharusnya yang menyampaikan ya paling nggak Mensesnek lah begitu ya. Mensesnek yang menyampaikan seharusnya, bukan Sekjen Gerindra, bahwa Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Gerindra, yes. Tapi kali ini yang diomongin adalah Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kegiatan keluar negerinya. Tapi sudahlah, ribet-ribet soal begini ya. Buat mereka hal seperti ini tuh, gimana nyebutnya? Ini kan soal yang basic banget, soal tupoksi ya. Tapi adalah kalian yang berkuasa terhadap suka-suka kalian ya. Berikut jadwal kunjungannya ya. Yang pertama dikunjungi adalah Cina ya, RRC. Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi RRC pada 8 sampai 10 November ya. Dalam kunjungan ke negara tersebut, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Cina Li Qiang, dan Partai Komunis Cina di Beijing. Ia juga dijadwalkan akan meletakkan karangan bunga di Monumen Pahlawan Rakyat Cina di lapangan Tiananmen Beijing. Oke, nggak usah baca semua. Yang kedua, Prabowo akan mengunjungi Amerika Serikat. Selepas dari Cina, Prabowo bertolak ke Amerika Serikat dan menemui Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih Washington ya. Dari sini dia juga ada berbicara
sejumlah kerjasama, peningkatan kerjasama kedua negara. Kemudian lalu ada ke Peru, ya, ke Amerika Latin. Yang ketiga, dari Amerika, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah menteri lain akan terbang ke Bandara Internasional John Chávez V di Peru. Prabowo berencana melakukan kunjungan kenegaraan dengan Presiden Peru Dina Boluarte. Di sini ada beberapa kegiatan termasuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation atau APEC, ya, 14-15. Selanjutnya ke Brazil. Dari Peru, Prabowo akan bertolak ke Brazil untuk menghadiri pertemuan eksekutif bisnis forum di Hilton Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil. Oke. Lalu setelah itu Prabowo akan hadir di KTT negara-negara forum kerjasama internasional yang diikuti negara-negara maju yang berkembang, Group of 20 G20 yang kemarin dipersoalkan oleh Prabowo, ya. Jangan bangga menjadi anggota G20 kalau faktanya masih banyak rakyat kita yang miskin. Dan memang faktanya bahwa Indonesia itu masuk G20 karena kita punya pendapatan per kapita besar, dan itu bukan untuk kebanggaan, karena itu artinya pasar yang empuk dan gurih bagi negara-negara yang industrinya kompetitif, ya, terutama Cina tentu saja, ya. Lalu Prabowo akan berpidato mengenai upaya Indonesia melawan kemiskinan dan kelaparan. Seru, ya. Yang kelima, ke Inggris. Usai mengunjungi Brasil, Prabowo akan terbang. Usai mengunjungi Brasil, Prabowo akan terbang ke London, Inggris pada Selasa 19 November. Di Inggris bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Wali Kota London Sadiq Khan. Dalam waktu tersebut, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri acara jamuan teh dengan Raja Charles di Istana Buckingham, London. Teman-teman sekalian, ini jadwalnya 5 negara selama 2 pekan. Nah, sekarang obrolan kita balik ke dalam negeri. Kalau Prabowo pergi, maka tampuk kekuasaan akan diserahkan kepada wakil presiden Gibran Fufufarpa Raka Buming Raka. Anda bisa bayangkan selama 2 pekan banyak yang bisa terjadi di Indonesia, mulai dari rapat rutin kabinet yang saya nggak tahu ada jadwalnya atau enggak, tiap hari apa, kapan, segala macam, sampai hal-hal penting dan strategis yang memerlukan penanganan dan pemikiran wakil presiden. Lalu Anda bisa bayangkan kalau biasanya para menteri bertemu dengan Gibran, yang wakil presiden itu ada Prabowo Subianto. Kali ini mereka harus menghadap wakil presiden, seorang bocil yang menurut Dr. Tifa ini sungguh-sungguh sangat bermasalah secara kejiwaan, ya. Dr. Tifa ini kan rajin belakangan ini, selalu punya energi dan bahan untuk bicarakan soal Gibran di akun Twitternya, X-nya, ya, ada saja, dan menurut saya tidak asbun, ya, tidak asal bunyi. Dia seorang yang serius menekuni neuroscience, ya. Jadi ketika dia bicara soal psikopat, psikofarnia, inkoherensi dan sebagainya yang macam-macam dilekatkan kepada Gibran, itu semua ilmiah gitu loh. Dengan pengalaman empiris yang siapapun bisa mengamati bagaimana Gibran, ya, dari mulai kalau Dr. Kipa mengatakan ketap-ketip matanya, ya. Lalu ada anak muda dalam video pendek ini juga membahas macam-macam perilaku khas spesifik orang-orang yang orang-orang yang terkena atau terperangkap pada narkoba, dari mulai mata ngantuk, dari mulai emosi yang meledak, segala macam. Ini sabu, ini, paham betul. Nah, semuanya itu ada dalam Gibran, saudara sekalian. Ngeri nggak? Belum lagi kalau jejak Fufufarpanya kita bahas, kita kuliti, yang terus makin hari terus ditemukan temuan-temuman baru oleh netizen yang sungguh-sungguh mengerikan. Yang kemarin-kemarin bagaimana dia menistakan, menghina, melecehkan Prabowo, istrinya, anaknya, karir militernya, bahkan partainya Gerindra, nggak ada salah apa-apa. Garuda Merah dia bilang Garuda kena lagi mens, kan gila itu. Nah, ini sosok seperti ini akan menjadi presiden Indonesia selama 2 pekan loh. Selama 2 pekan loh. Padahal begitu dia dilantik, dia langsung tancap gas masuk. Kalau bapak dulu gorong-gorong, dia lorong-lorong MRT. Dan kemudian
selalu membagikan susu, buku, seolah-olah itulah tugas utama wakil presiden karena diulang-ulang gitu loh. Padahal kalau bagi-bagi susu, bagi-bagi buku itu kan ya kerjaannya Pak Kades udah bagus itu. Nah sekarang kita kembali, ketika Prabowo tidak ada, semua bisa saja terjadi, Saya nggak tahu, tapi bagaimana konspirasi dalam dunia politik itu memungkinkan apapun terjadi. Mohon maaf, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ada kecelakaan, misalnya kecelakaan pesawatnya, misalnya, karena bukan pertama, kan selalu saja ada cerita seperti itu. Mudah-mudahan nauzubillah min dzalik jangan sampai kan, tapi semuanya bisa terjadi di tengah perilaku politik yang machiavellis di Indonesia yang menghalalkan segala cara. Nah saya, rakyat Indonesia Edi Mulyadi, sungguh-sungguh cemas. Katakanlah Prabowo berangkat pulang dengan selamat, semua tujuannya tercapai. Kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa Prabowo keluar negeri itu ujung-ujungnya ya bagaimana cari tambahan biaya untuk menutupi APBN yang dipastikan jebol sampai 800 triliun lebih. Ya, istilahnya ginilah gitu ya. Kita nggak tahu persis agendanya seperti yang disebutkan, apakah ada bagian dari situ. Kemudian siapa yang dibawa? Apakah Sri Mulyani yang selama ini dikenal sebagai SPG-nya Mulyono kan, Mulyani SPG-nya Mulyono kalau kata Rocky Gerung, apakah dibawa juga, kita nggak dijelaskan dalam berita ini. Tapi begitulah, Anda bisa dibayangkan 2 minggu. Jadi kalau kemarin ada foto Gibran yang senyum simpul ya, lalu di bawah sekarang saya wapres kalian, tulisan di bawahnya kan gitu kan. Ini nanti mungkin sebentar lagi akan ada foto dengan teks yang sekarang saya presiden kalian, mau apa? Dalam 2 pekan, aduh ya Allah, ampuni kami ya Allah, dosa-dosa kami, sehingga kami harus mendapatkan presiden yang seperti ini. Tapi memang kita mau lihat juga sebisa apa Gibran tanpa Prabowo, walaupun bukan mustahil, dia tetap diremote dari Solo, ya kan? Diremote dari Solo. Nak, Mas, kamu begini. Nak, Mas, kamu jangan begitu, Gibran. Nah, misalnya kan bukan mustahil, karena udah hampir bisa dipastikan bahwa Jokowi yang secara de jure sudah pensiun, tapi secara de facto masih punya pengaruh sangat kuat. Paling sedikit buktinya adalah untuk dalam tempo berapa, sepekan atau 2 pekan Prabowo sudah mengunjungi Jokowi di Solo ya, dan itu susah tidak diterjemahkan sebagai menghadap. Dan kita juga nggak tahu agenda-agendanya apa, seperti pada tanggal 13 Oktober kemarin kan begitu. Allahu Akbar, ya kita tunggulah ya, mudah-mudahan Indonesia tetap Allah jaga dari kehancuran yang lebih dalam. Itu sebabnya saya selalu mengajak kita semua mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, dan mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong bantu seperti biasa sebarkan video ini ke teman-teman yang lain, grup-grup WhatsApp, akun-akun media sosial, agar lebih banyak orang yang menonton. Buat teman-teman yang belum menjadi subscriber, jadilah subscriber. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya terus mendapatkan update informasi dari Bang Edi Channel. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.